adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan yang kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video uji kinerja saya pada materi kelainan sistem saraf pada manusia dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Kita akan memulai ya kegiatan kita untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan Clement disiapkan temannya. Kita memulai pembelajaran kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan Viola. Terima kasih Viola. Miss Eva akan melakukan presensi dulu. Kita akan melakukan pretest. Silakan anak-anak mengakses LMS-nya, kemudian bisa klik ya pretest berikut atau melakukan scan barcode melalui handphone. Ya, silakan dikerjakan. Nah, anak-anak, Miss Eva sebelum masuk materi akan menayangkan sebuah video ya, sebuah video. Nah, kalian bisa klik di link videonya ya. Di sana sudah tertera link video. Silakan diklik. Pemirsa, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dilakukan di berbagai daerah ya. Namun ada yang diwarnai dengan beberapa peserta upacara yang ternyata pingsan. Wah, ini mungkin karena juga efek dari cuaca yang belakangan ini juga sangat panas begitu ya. Diduga karena tidak kuat menahan panas terik matahari, peserta yang tumbang ini langsung ditandu ke pos kesehatan yang ada. Kita lihat pemirsa seperti apa situasinya. Miss Eva mau tanya sama kalian ya anak-anak. Apakah ada yang mau menjawab? Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan puluhan siswa itu pingsan? Ada? Kita dengarkan jawaban dari teman kita, Erlin. Ya, Erlin kenapa kira-kira? Gara-gara dehidrasi, kemudian mual ya, pusing, itu menurut Erlin ya. Ya, kita beri aplaus untuk teman kita ya. Oke, bagus ya. Sekarang next berikutnya Miss Eva mau tanya, bagaimana cuaca yang kita akhir ini kan sudah masuk Desember, mau November habis ya. Harusnya sudah masuk musim apa? Hujan, tapi kemaraunya panjang. Nah, cuaca yang kalian rasakan akhir-akhir ini bagaimana? Ada yang berani menjawab? Oke. Nah, Leona katanya cuacanya sekarang panas banget. Dengan cuaca yang panas banget itu apa yang kamu rasakan, Leona? Pusing, saya lelah, pusing. Betul. Kita pusing, sakit enggak? Iya, sakit kepala. Iya, ya, karena kita dehidrasi, sakit kepala, pusing. Ya. Manfaat mempelajari sistem saraf adalah mempelajari ya materi ini, kalian diharapkan lebih peduli ya untuk menjaga kesehatan sistem saraf kalian. Kenapa? Karena sistem saraf
ya bagian dari tubuh kita yang mengatur kan ya sistem tubuh. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa? Nah, melalui kegiatan mengamati video, studi literatur, kemudian diskusi, presentasi, kalian bisa menganalisis kelainan atau gangguan pada sistem saraf. Berikut juga upaya penanganannya bagaimana, gitu ya. Nah, Seva beberapa waktu yang lalu sudah menginformasikan, mengajarkan gitu ya bahwa diensefalon itu terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Nah, bagaimana jika talamus itu mengalami gangguan? Ada yang berani menjawab? Oke, Matthew. Bisa menyebabkan masalah hormon dan berat badan. Betul, ya. Hipotalamus itu peranannya penting. Ya, tadi Matthew katakan untuk apa? Hormon. Selain hormon, berat badan. Selain berat badan, hipotalamus juga mengatur suhu. Betul. Hipotalamus. Ya. Ya. Nah, anak-anak, di sini disajikan sebuah artikel. Mari kita baca bersama-sama. Silakan kalian klik link berikut, kemudian scan barcode. Oke. Temukan informasi pentingnya apa di dalam sana. Nah, ini adalah kasus seorang anak yang meninggal terkena heat stroke, ya. Temukan apa yang terjadi ya pada anak tersebut, ya. Oke, sudah kalian baca ya. Nah, apakah gejala demam, henti denyut nadi pada pasien sesuai dengan gejala heat stroke? Nah, jelaskan prediksi kalian mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ada yang berani jawab? Oke, silakan Aileen, menurut pendapatmu? Karena ada gangguan kesehatan gizi, contohnya akibat gangguan makan seperti anoreksia atau penurunan berat badan secara ekstrim. Yang kedua, ada diabetik seperti sindrom Prader-Willi dan sindrom Walton. Yang terakhir, karena gangguan pembuluh darah di otak seperti aneurisma dan perdarahan subarachnoid. Kita beri plus ya atas kita yang luar biasa. Oke, kita akan masuk di dalam kelompok Iris, Kenneth, kelompok 2 Clement, Gaby, Celine, Madeline, Jessica, Oriana, kelompok 3 Emmanuel, Gwyneth, Chloe, Evelyn, Peter, kelompok 4 Ravenso, Aileen, Erlin, Viola, Osi, ya. Silakan kalian duduk berkelompok dengan teman kalian. Nah, setelah duduk dengan kelompok kalian, silakan dibuka LKPD-nya di LMS kita melalui ya ini ada assignment ya seperti biasanya kalian klik di sana sudah tertera LKPD-nya ya. Oke, next. Diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Tulis hipotesis dan rumusan masalahnya dari artikel yang sudah kalian baca, minimal 3 rumusan masalah. Jelas? Jelas. Oke, silakan dikerjakan. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Ya, Matthew, tadi buat pertanyaan apa? Apa yang menyebabkan stroke? Oke, kelompok 2. Apa gejala stroke? Dari kelompok 3, pertanyaan apa kira-kira?
Apa pengaruh cuaca terhadap heat stroke? Oke, kelompok 4. Ya, Aileen. Bagaimana upaya penanganan heat stroke? Bagaimana upaya penanganan heat stroke? Kita beri aplaus untuk teman kita ya. Nah, oke, bagus ya. Nah, sekarang di LKPD kalian sudah disajikan sebuah data penelitian tentang pengaruh lingkungan panas terhadap heat stroke. Dari data kuantitatif tersebut, ya, deskripsikan data di atas menjadi kalimat yang lebih komunikatif dan mudah dipahami. Ya, lebih komunikatif dan mudah dipahami. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan Mariana. Orang yang terkena heat stroke jadi selain laki-laki yang terkena heat stroke sebanyak 60%, masa kerjanya lebih dari 3 tahun sebanyak 67%, waktu kerja kurang dari 8 jam sebanyak 57%, istirahat kurang dari 60 menit sebanyak 100%, dan lingkungan kerja yang panas dalam terkena heat stroke sebanyak 72%. Good job. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Nah, sekarang siapa yang mau ya mengemukakan pendapatnya? Peneliti mengasumsikan bahwa lingkungan kerja panas bisa berpengaruh terhadap heat stroke. Apakah asumsi yang dikemukakan oleh peneliti itu benar? Kaitkan dengan mekanisme kerja hipotalamus. Siapa yang berani? Yes, Aileen, please. Hipotalamus memiliki peran sebagai termoregulator dan seharusnya berperan mengatur suhu tubuh. Namun mengalami gagal fungsi sehingga menyebabkan infeksi di otak berbagai sendaran gizi. Misalnya akibat gangguan makan seperti anoreksia atau penurunan berat badan secara ekstrim, kelainan genetik seperti sindrom Prader-Willi dan sindrom Kallmann. Yang terakhir, gangguan pembuluh darah di otak seperti aneurisma dan perdarahan subarachnoid. Oke, kita beri aplaus untuk Aileen. Iya, pinter-pinter ya. Nah, siapa yang mau ya? Ini apa namanya dari apa yang sudah kalian lakukan? Buatlah kesimpulan sederhananya. Menyimpulkan. Oh, Clement ya. Ya, Clement, menurutmu? Dari researchku, lingkungan kerja yang panas dapat menyebabkan heat stroke karena salah satu penyebab yang paling banyak ditemukan merupakan paparan suhu yang berlebihan. Good job. Ya, terima kasih Clement ya. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita ya. Dengan argumen kita ya. Jangan lupa untuk menuliskan ya identitas dari rujukan artikel ataupun sumber referensi kalian temukan ya. Kemudian kalian bisa memanfaatkan augmented reality ya. Kemudian sebagai salah satu sumber literatur ya, Miss Eva sudah mencantumkan di LMS. Kalian tinggal klik di bagian modul and references. Nah, di modul and references, oke, kalian klik. Di sana sudah ada beberapa ya referensi begitu ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan ya referensi berikut ya. Gunakan HP kalian, buka aplikasi ya untuk augmented reality ya. Kemudian silakan digunakan dengan scan barcode berikut. Kemudian kalian bisa menuju ke halaman yang
identifikasi. Ya, tadi. Oke. Ini salah satu, ya, salah satu sumbernya. Ya. Kalian boleh mencari artikel ya, atau penelitian, ya, atau kajian literatur yang lain, ya, yang pro dan kontra. Oke. Nah, ini ya. Salah satunya Ravenso sedang menyelidiki ya hipotalamus ya di bagian diencephalon ya, kemudian ini yang berfungsi untuk mengatur termoregulasi ya atau suhu pada tubuh manusia ya. Oke. Saya akan ke dashboard. Teks ya. Sudah mencari artikel pro dan kontra terkait hal tersebut? Oke, sudah dituliskan ya di LKPD. Sekarang kita lanjut ya. Nah, berikutnya karena kita sudah tahu ya bahaya cuaca panas terhadap heat stroke, silakan kalian bersama dengan kelompok kalian mendiskusikan, buat sebuah iklan layanan masyarakat tentang waspada heat stroke, kenali gejala dan upaya penanganannya. Ya, bisa? Bisa. Oke, good job. Silakan dikerjakan bersama dengan silakan dikerjakan buat iklan layanan menarik. Setelah itu kita akan presentasikan di depan kelas ya bersama dengan kelompok kalian ya. Sekaligus dibagi ya, dibagi tugas. Siapa yang akan menjelaskan ya? Ya, oke, sudah siap ya untuk mempresentasikan ya? Oke, siap maju terlebih dahulu. Wah, ya, kita sambut kelompok 4 ya. Wah, beri aplaus. Ya, silakan kelompok 4 ya, kita mempresentasikan di depan ya. Oke. Nih, laptopnya ditaruh di sini. Oke. Baik, ya. Oke, silakan presentasikan. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan kerja kita melalui booster ini. Apa itu heat stroke? Heat stroke merupakan kondisi paling berat pada tubuh akibat cuaca panas karena tubuh tidak dapat mengontrol suhu badan. Penyebab heat stroke karena heat stroke dapat terjadi ketika seseorang terkena paparan suhu panas dari lingkungan sekitar di luar batas toleransi tubuhnya. Contohnya saat cuaca sangat panas. Gejalanya ada pusing, sakit kepala, kulit memerah dan mengering, tidak berkeringat walau suhu tubuh sedang tinggi, mual, dan muntah. Cara mencegah heat stroke: pindah ke tempat yang lebih teduh. Oleskan tabir surya ke kulit dengan SPF minimal 30. Hindari aktivitas berat di luar ruangan saat cuaca dengan panas terik. Wow, itu adalah presentasi kami. Terima kasih. Ya,
kembali luar biasa. Ya. Oke, kelompok berikutnya ada kelompok, oh ya, kelompok 3, silakan. Nah, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, Chloe. Yes. Amisio. Stroke. Nah, stroke merupakan kondisi paling berat pada tubuh akibat akibat cuaca panas. Nah, karena tubuh kita tidak dapat mengontrol suhu badan. Gejala yang dialami ketika seorang mengalami stroke. Pertama, suhu badan lebih dari 39,5 Celcius, kulit menjadi merah, panas, dan kering, nadi atau detak jantungnya menjadi cepat, sakit kepala, pusing, dan muntah, atau jika dia sudah terkena stroke parah, dia akan kejang sampai pingsan. Bagaimana cara menghidupnya? Nomor 1, mengoptimalkan udara yang baik, 5 udara yang baik. Nomor 2, menggunakan sunscreen jika harus beraktivitas di luar rumah dengan pemakaian teratur. Nomor 3, memastikan tubuh terhidrasi dengan baik dengan meminum air putih dengan suhu yang sesuai. Nah, nomor 4, menghindari panas matahari langsung dengan berada di lingkungan yang sejuk ketika cuaca panas. Nomor 5, menggunakan pakaian dengan bahan yang aman dan tidak terlalu tebal sehingga sirkulasi udara berjalan. Ya, sekian presentasi kami. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa ya. Silakan duduk. Kelompok berikutnya, siapa yang mau presentasi? Oh ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan. Yuk. Sebentar. Miss download dulu. Ya. Ya, silakan. Halo semuanya, kita dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya Salin. Saya Jessica. Saya Medius. Hari ini kami mempresentasikan tentang issue. Jadi, issue adalah pusing, mual, dan berbicara yang tidak jelas. Lalu terdapat juga pencegahan melalui menjaga pola hidup dan menggunakan topi ketika upacara agar tidak mengalami overheat di pola langsung. Dan terakhir adalah penanganan menjaga pola makan atau diet sodium atau sebenarnya masukan dari kami harap melalui ini semakin kita semakin tahu mengenai heat shock. Terima kasih. Ya. Luar biasa, silakan duduk ya. Kelompok terakhir, last but not least. Kita sambut kelompoknya Matthew dan kawan-kawan ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yo. Ya. Kelompok Matthew. Oke. Teman-teman, kita dari kelompok 1. Ya, anggotanya ada Nena, Warna, Sophie, Iris, Andre, dan saya Matthew. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan yang memang poster heat stroke. Label selanjutnya akan diberikan oleh Prof. Stroke adalah suatu kondisi yang ditandai dengan demam dan tidak sadarkan diri yang disebabkan oleh kegagalan mekanisme pengatur suhu tubuh saat terkena suhu yang terlalu tinggi. Di sini ada yang suhu bahkan di rumah terus kulit menjadi panas dan kering. Terus ini lagi cepat dan kuat, sakit kepala, terus pusing dan muntah. Berikut ini adalah penanganan untuk orang yang terkena serangan panas. Anda harus mencari medis darurat.
Lalu jika ambulans belum datang, lakukan hal berikut. Pertama, masukkan orang ke bak air dingin atau pancuran air dingin. Anda juga bisa semprot air tersebut dengan selang tangan jika airnya juga dingin. Kita juga bisa basuh orang tersebut dengan air dingin atau letakkan kompres es atau handuk air basah di bagian leher, ketiak, dan selang tangan. Untuk cara pakai adalah untuk menutupi oil tersebut dengan kain lembab bersuju. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi kita. God bless you. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Nah, ya, kita akan melanjutkan kegiatan kita yang berikutnya adalah ya. Oke. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan ya bagaimana cuaca panas itu berpengaruh terhadap heat stroke ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa benar lingkungan yang panas itu bisa menyebabkan stroke ya? Kalian dari hasil argumen itu dan kajian literatur, iya kan? Nah, siapa yang mau berpendapat? Ya, semakin panas lingkungan, badan kita juga ikut berpengaruh, gitu ya. Biasanya kalau panas itu tubuh kita mengeluarkan apa? Tapi kalau panasnya itu ekstrim, betul jadi error ya, gagal fungsi, sehingga fungsi utama mengatur suhu tubuh ya gagal fungsi dalam mengatur suhu tubuh. Ya, jawabannya. Oke, Miss Eva mau tanya ya. Kapan pertama kali kalian mulai mendapatkan ya pengetahuan yang jelas mengenai heat stroke? Ya, Lovely. Setelah belajar untuk mereka kan jadi lebih stroke dan penanganan. Oke, setelah ini Lovely artinya jadi tahu ya. Jadi gejala heat stroke dan penanganannya bagaimana. Nah, pertanyaannya sekarang sudah tahu ya. Berikutnya ke depan apa yang kira-kira akan Lovely lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi? Jika beraktivitas di luar ruangan, saya menggunakan topi dan memakai sunscreen dan meminum air putih yang cukup agar tidak begitu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman kita ya. Udah ya. Oke. Nah, sebelum Miss Eva menutup ya kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kalian silakan mengklik link ya post test sebagai berikut. Kalau sudah selesai, silakan diklik di link self assessment ya. Nah, ini silakan diklik. Masukkan nama terlebih dahulu ya. Kayak email ya. Nah, ini dicentang nama siswa, kemudian klik next ya. Oke. Silakan dikerjakan post testnya dan link self assessmentnya. Miss Eva lihat post testnya sudah selesai dikerjakan. Silakan ke link self assessment ya.
Baik, sudah selesai ya. Nah, oke. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Tadi si Lovely sudah mengatakan ya bahwa ternyata cuaca panas itu bisa menyebabkan heat stroke, begitu ya Lovely ya. Nah, kemudian kalian sudah belajar dari berbagai macam kajian literatur ya, bahkan kalian tahu letak hipotalamus itu di mana, fungsinya apa, gitu ya. Nah, heat stroke ya itu terjadi ketika kondisi tubuh mengalami peningkatan suhu secara dramatis ya. Jadi ada perubahan suhu tubuh secara dramatis. Menyebabkan apa? Yang menyebabkan dalam waktu cepat kita tidak bisa mendinginkan suhu tubuh kita secara normal, gitu ya. Artinya kalau nggak dramatis, normal, tubuh kita normalnya kalau kena panas itu mengeluarkan apa? Keringat, betul ya. Tapi kalau perubahan dramatis suhu lingkungan itu bisa menyebabkan apa? Gagal fungsinya hipotalamus dalam mengontrol suhu tubuh, gitu ya. Nah ini nanti apa? Pada kondisi tertentu, anak-anak ya, pada kondisi tertentu nanti ketika panas suhu tubuh itu akan meningkat, ya kan? Suhu tubuh. Kalau kalian kena panas dipegang kulitnya hangat nggak? Ya hangat lah, ya hangat. Nah, suhu tubuh meningkat, kemudian kita mengeluarkan keringat, ya. Nah, air di kulit itu juga akan meningkat. Ya, meningkat. Artinya apa? Ada vasodilatasi, ya, pelebaran pembuluh darah, ya. Aliran darahnya jadi meningkat, ya. Aliran darah meningkat, kemudian terjadi apa? Ini, ya, pengeluaran keringat, ya. Nah, jadi tubuh akan kehilangan apa? Garam dan air dalam jumlah yang banyak melalui keringat. Akibatnya apa? Kita bisa dehidrasi. Itu perlunya kalian minum. Jelas ya? Nah, itu perlunya kalian minum. Lalu bagaimana kalau beraktivitas minumnya sedikit, lupa minum, terpapar cuaca panas? Ya. Pada efek yang lain terjadi penipisan garam. Nah, hal ini bisa mengakibatkan apa? Kelelahan dan kram, ya. Nah, ciri-ciri ini berhubungan dengan heat stroke, gitu ya. Otot jadi kurang oksigen, ya kan? Otak jadi kurang oksigen, ya kan? Nah, jantung bekerjanya lebih cepat, ya kan? Metabolisme kita jadi berjalan dengan cepat, ya. Nah, bila situasi ini berlanjut, aliran darah ini menurun akan menyebabkan kegagalan banyak organ, ya. Nah, itulah ya, perlunya kalian menjaga kesehatan sistem saraf. Salah satunya ternyata minum itu ya penting, ya. Menjaga tubuh terhidrasi dengan baik itu ya penting. Paham? Nah, ya, oke, ya. Oke, ya. Jadi heat itu diakibatkan karena kegagalan fungsi hipotalamus dalam mengatur suhu tubuh. Oke, ya. Baik anak-anak, ya itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian patutnya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan ya sistem saraf pada kita yang luar biasa, ya. Ada hipotalamus yang gunanya untuk mengatur suhu tubuh kita, ya, sehingga kita harusnya ya bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, ingat firman Tuhan bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang harusnya kita rawat, kita jaga, kita gunakan, kita syukuri dan kita gunakan, ya.
tubuh kita itu ya sedemikian rupa ya untuk hal-hal yang positif gitu ya, untuk menjadi berkat ya bagi sesama kita. Ada anak-anak dari sini? Tidak ada? Jelas? Oke ya, kita bisa menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Thank you and God bless you. Nah, kita akan sama-sama ya atur kembali meja kita seperti semula. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mempelajari ya topik berikutnya ya yang terdapat di LMS. Kalian bisa melakukan blended learning. Untuk topik berikutnya pelajari di rumah. Next di kelas kita tinggal class activities ya. Oke, jelas ya. Kita tutup pembelajaran pada hari ini ya. Silakan Viola memimpin teman-teman untuk doa penutup. Silakan.